Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, lewat kutipan bacaan Injil ini tadi, kita kiranya diajak untuk melihat proses bagaimana warta kebangkitan Tuhan itu diwartakan, disampaikan, dan kemudian orang-orang yang mendengarkannya menjadi percaya. Paling tidak, ada kisah yang ditulis oleh Santo Markus yang kita dengarkan. Mula-mula diwartakan kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena menyampaikan kepada murid-murid, dan mereka tidak percaya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang hendak pulang ke kampungnya, ke Emmaus. 2 orang itu kemudian kembali dan mewartakan kebangkitan Tuhan, tetapi murid-murid Yesus pun tidak percaya. Dan baru akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya lewat peristiwa makan bersama. Mereka menjadi percaya. Dan ketika mereka sudah ada di dalam situasi batin yang terbuka dan percaya akan warta kebangkitan dan fakta kebangkitan Tuhan, mereka diutus oleh Yesus untuk mewartakan Injil ke segala penjuru dunia. Kutipan bacaan pertama yang kita dengarkan menceritakan bagaimana Petrus dan kawan-kawan mencoba untuk berpegang teguh pada apa yang mereka yakini, bahwa Yesus Kristus sungguh bangkit. Diwartakan oleh Petrus kepada siapapun juga. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, tidak mudah bagi Petrus untuk meyakinkan orang-orang bahwa Yesus Kristus sungguh bangkit. Kita yang berhimpun di tempat ini pun juga dipercaya dan diutus untuk ikut serta mewartakan Injil. Terkhusus kita ingat saudara-saudara kita yang secara khusus memilih cara hidup yang istimewa dengan menjadi imam, bruder, dan suster. Mereka diutus kemanapun
dan mereka pergi. Mereka mewartakan Injil kerajaan surga di mana mereka berada. Berbagai macam tantangan dan kesulitan bisa kita temukan ketika mereka berkarya dan bersaksi. Dan oleh karena bukan mereka yang bekerja, tetapi Tuhan yang diimani yang berkarya, maka warta Injil itu pun dapat terwartakan sampai ke berbagai macam pelosok dunia. Kita berdoa untuk para imam, bruder, dan suster yang sekarang ini sedang menderita sakit. Biarkanlah di dalam situasi sakitnya, mereka senantiasa digembirakan, diteguhkan, diberi semangat untuk tetap mewartakan Injil dengan berbagai macam kemampuannya, untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam situasi sakitnya. Kita percayakan pada para saudara kita itu ke dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.